Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, ya? Saya yakin di kelas ini sudah ada aturan kelas. Ada ya? Oke, saya ingin meminta kalian menulis di kertas ini aturan kelas yang sudah kalian sepakati sebelumnya. Jadi saya minta ditulis aturan yang sudah dibuat sebelumnya, ya. Dibagi, ya. Tolong dibagi, minta tolong dibagi dulu. Aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya, aturan kelas atau tata tertib kelas. Setelah ditulis, ditempelkan di papan, ya. Aturan kelas yang sudah ditulis ditempel di papan. Aturan kelas. Akan kita rubah sebentar menjadi keyakinan kelas. Tulisan saya tidak terlalu bagus karena saya tidak serius. Yang sudah menulis langsung ditempelkan saja. Aturan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Semuanya. Kasih habis itu. Jadi aturan yang di kelas misalnya apa? Tidak boleh apa, tidak boleh apa yang sudah pernah kamu bikin sebelumnya. Satu saja. Kan cuma kecil di kertas. Kalau masih mau menulis boleh. Silakan. Setelah menulis satu langsung ditempel, ya. Hati-hati. Ditempel langsung di papan. Nanti sebentar saya mau baca. Kalau malu-malu tidak usah tulis nama. Tapi boleh juga tulis nama, tidak apa-apa. Boleh. Boleh nama, boleh juga tidak dituliskan nama. Langsung ditempel. Oke. Terus satu saja. Kalau aturan kelas boleh terserah pakai kalimat. Kalimatnya boleh tidak, boleh dilarang, terserah. Itu aturan kelas, boleh. Di bawah. Pakai nama Pak Guru? Boleh pakai nama, boleh tidak. Silakan dibagi lagi nih. Nih, buku nih. Kasih pindah dulu tuh. Ini yang tidak beraturan ini. Coba kan. Oh, terbalik dia ini lemnya. Oh iya betul. Oke. Sebentar, dibagi saja sekarang. Nanti akan kita rubah kalimat-kalimat. Sebentar, tunggu, sabar. Oke. Oke, silakan dibagi kertas yang berwarna kuning, ya. Saya akan baca satu-satu dulu, ya. Atau saya minta satu orang mewakili membaca. Siapa yang ingin membacakan di sini? Oke, saya baca yang pertama, ya. Tidak mengerjakan tugas. Maksudnya salah baca saya. Aturan kelas masa tidak mengerjakan tugas?
Saya cari dulu yang ini, yang agak masuk akal. Tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Oh, ini aturan kelas ya. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar. Oke. Tidak tidur di dalam kelas. Boleh. Berpakaian rapi. Boleh. Terlambat masuk kelas. Maksud? Bilang ke sana dilarang. Siapa yang punya ini terlambat masuk kelas? Bukan saya, Allah. Saya juga bukan. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Boleh. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ah, ini ada. Jangan memukul kepala teman. Ah, ini pernah di pengalaman ini kayaknya pengalaman. Korban pasti ini ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Kita cari yang lain yang beda ya. Tidak terlambat masuk kelas. Ini yang beda ini. Dilarang makan saat pembelajaran. Berpakaian rapi, berpakaian tidak rapi saat masuk, tidak ada sampah di dalam laci. Tidak boleh bermain HP pada saat jam pembelajaran. Berarti sudah ada berapa ya? Dilarang barokok. Bukan barokok, baribuk. Dia tulis baribuk pakai K. Siapa yang tulis dilarang baribuk, Kak? Oke, di antara yang kalian tulis ini bisa kita simpulkan yang pertama, tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Kemudian dilarang buang sampah sembarangan ya. Kemudian dilarang makan saat pembelajaran. Dilarang mana HP tadi ini? Dilarang main HP saat pembelajaran. Dilarang ngomong kotor. Oh, dilarang ngomong kata kotor. Jadi tidak boleh ngomong kata kotor. Bagaimana? Itu adalah aturan-aturan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Sekarang kita akan merubah aturan kelas ini menjadi sebuah keyakinan kelas, ya, sebuah keyakinan kelas. Dalam membentuk keyakinan kelas, kita akan merujuk dulu kepada kebajikan-kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah kebajikan yang disepakati oleh semua orang, tidak ada yang membantah. Misalnya saling menyayangi, baik itu ya. Atau ada yang membantah kalau saling menyayangi itu bukan perbuatan baik. Saling menghargai, ya. Apalagi? Saling apa lagi? Menghormati, menyayangi, kemudian menjaga kesehatan, menasihati. Nah, boleh juga saling menasihati. Apalagi? Bertanggung jawab, disiplin, jujur. Apalagi? Yang di pramuka hafal ke sana itu dasar dharma pramuka ada di situ. Kata-kata baik. Atau yang profil pelajar Pancasila apa? Bergotong royong. Apalagi? Berkebinekaan global. Apalagi? Bernalar kritis. Apalagi? Kreatif, mandiri. Itu adalah kebajikan-kebajikan universal. Universal itu artinya tidak ada yang membantah. Kalau aturan itu datangnya dari sekelompok orang untuk kelompok tertentu. Misalnya aturannya kelas 10 apa ini 10H belum tentu cocok di 10G, atau aturan yang dibuat di sini belum tentu cocok di SMA Paguat. Karena aturannya SMA Marisa. Jadi aturan itu tidak berlaku umum. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan ini boleh berlaku di SMA Marisa, boleh berlaku di SMA Paguat, boleh di 10A, 10B, 10C, semuanya boleh. Jadi tidak, misalnya tadi tidak tidur, tidak boleh main. Misalnya tidak boleh main HP saat jam pembelajaran, mungkin di tempat lain boleh. Karena itu aturan kan? Aturan berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu. Sementara keyakinan kelas itu berlaku secara umum. Sekarang kita ingin merubah keyakinan kelas ini menjadi aturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Salah satu cara untuk merubahnya adalah
dengan merubah kata-kata negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita kaitkan dengan kebajikan-kebajikan universal. Misalnya dilarang ngomong kata-kata kotor. Apa kira-kira kebaikan di situ? Sopan santun, sopan. Tulis di kertas kuning, sopan santun. Apalagi? Jadi sopan santun. Tidak tidur di dalam kelas. Kira-kira kata yang sesuai dengan kebajikan universal. Tidak tidur. Disiplin. Tanggung jawab, disiplin, jujur, menghargai guru kan di situ, oleh menghargai sesama, bukan hanya guru ya, menghargai sesama, sesama manusia lebih bagus. Mantap, luar biasa kamu punya ini ya. Ternyata di samping namamu tidak ada di absen, kamu juga cerdas. Iya. Jadi sesama manusia itu artinya mau guru, mau siswa, mau orang tua, mau adik, mau kakak, sama saja. Kemudian selanjutnya buanglah sampah pada tempatnya. Apa kira-kira? Menjaga? Mantap. Wih, luar biasa kamu sudah cerdas ini, Am. Kemudian jangan memukul kepala teman. Apa kira-kira itu? Kata-kata yang cocok. Jangan memukul kepala teman. Kita ingin merubah menjadi menghargai. Bisa menghargai, menghargai, apalagi memberikan rasa aman. Coba cari yang cocok. Jangan memukul kepala teman. Kekerasan. Tidak boleh melakukan. Tidak, selain apa kata positifnya kekerasan. Artinya supaya tidak terjadi kekerasan, apa yang harus dianjurkan sama dia supaya bukan kekerasan yang muncul. Tadi so bisa Allah saling menghormati ya. Saling menghargai, menghormati, saling menjaga. Apa kira-kira yang bagus? Menyayangi, saling menyayangi. Tidak mungkin dia pukul kepalanya temannya kalau dia sayang. Paling-paling dia sapu-sapu. Hati Allah, Oke. Kira-kira apa lagi di sini? Tidak keluar saat jam pembelajaran. Apa kira-kira? Tepat waktu. Tidak keluar. Tepat waktu bisa? Disiplin mungkin lebih tepat. Disiplin, tulis disiplin. Kemeja di luar. Apa? Kemeja di luar. Disiplin. Oh, lo masuk ya? Disiplin. Perut saya masuk disiplin. Oke. Langsung ditempel saja sekarang, karena bel sudah bunyi. Ditempel dulu, ditempel. Ditaruh di bawah tulisan. Baru saja disepakati menjaga ketertiban. Sudah ada yang taruh di atas. Oke. Oke. Hari ini kita baru saja
hari ini kita baru saja menyelesaikan atau menyepakati sebuah keyakinan kelas yang akan kita yakini bersama-sama ya. Dan kalau kita melanggar keyakinan ini tentu ada konsekuensi ya. Biasakan jangan menggunakan kata sanksi ya. Sanksi itu menghukum. Tapi biasakan ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada kesepakatan. Kalau hukuman berasal dari satu pihak. Misalnya ini keluar baju, saya langsung cubit. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, karena saya tidak ada kesepakatan sama dia. Misalnya kalau kalian keluar baju, saya akan cubit. Berarti cubitan itu adalah hukuman. Jadi kita dianjurkan untuk selalu menghindari yang namanya hukuman. Menghindari yang namanya hukuman. Kita lebih dianjurkan untuk menggunakan konsekuensi. Artinya kesepakatan yang telah disepakati, konsekuensinya juga disepakati. Oke. Saya kira kita cukupkan hari ini. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan saya harap setiap saya masuk di sini, saya akan menagih keyakinan kelas yang telah kita buat hari ini. Setuju ya? Kurang kedengaran. Setuju? Once again, setuju? Do you agree with me? Yes, I agree with you. Okay, thank you for your attention. And kita akan ketemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Karena ini sudah habis waktu, saya harus berpindah kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu untuk berbagi dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya di sini bukan berarti saya lebih bisa dari bapak ibu. Bukan berarti saya pokoknya lebih dari bapak ibu, tapi kebetulan saya mendapat tugas yang harus saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian. Terlebih dahulu saya mau sampaikan bahwa slide yang ingin saya sampaikan ini kurang lebih 43 halaman. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu siap? Siap. Apa yang Pak? Kurang tidak ada pertanyaan. Saya ini khawatir dengan diri saya sendiri karena saya belum sarapan. Saya harap sebelum pembahasan sebenarnya saya berharap ada kebutuhan. Iya, masak. Oke Bapak Ibu ya. Mungkin kita awali dengan menanyakan semangat. Ya. Semangat. Jadi Ibu Aisyah ini Pak Kagen dan Ibu Sandra. Saya dari halaman Facebooknya luar biasa. Setiap hari pasti ada ice breaking yang berbeda ya. Jadi ice breaking ini sederhana Bapak Ibu. Kalau saya tanyakan mana semangatnya, ya bukan mana semangatnya karena Bapak Ibu, jadi saya ganti mana semangatnya supaya saya kelihatan lebih sopan. Bagaimana biasanya kalau jawabannya mana semangatnya? Bagaimana jawabannya? Ini semangat. Oh, ini semangat. Ini semangat. Mungkin kita bisa coba yang lain. Kalau saya tanyakan mana semangatnya, maka jawabannya ting ting. AE ke kiri, B ke kiri, ke kiri, Oya ke kanan. Pembukaannya adalah ting-ting. Tidak boleh bakunya E kalau belum diting-ting. Ya, nanti dia bakunya AE kalau diting-ting. Jadi awalnya ting-ting dulu, kita tes dulu. Mana semangatnya? Ting ting AE, oh ya ya, AE, oh ya ya, AE AE AE, oh ya oh ya oh ya. Kalau AE begini, oh ya begini dan begini terus.
AE ke kiri, digiring. Oh ya, pokoknya begini saya itu. Oh ya. Jadi harapannya kita semua kembali menjadi Tintin. Karena saya suka yang Tintin. Mana semangatnya? Ting ting AE. Oh ya. AE. Oh ya. AE AE AE. Oh ya. Sampai lagi supaya ting ting AE. Oh ya. AE. Lu. Nanti kerja kali bang. AE. Oh ya. Lagi. 1, 2, 3. Mana semangatnya? Ting ting AE. Oh ya. AE. Oh ya. AE. Oh ya. Silakan Bapak Ibu duduk semua. Sudah. Jadi kalau ice breaking di kelas Rolo jangan terlalu lama. Jangan sampai waktu mengajar cuma 2 jam, ice breaking 30 menit. Jadi ice breaking juga perlu diatur waktunya. Jangan sampai kebanyakan ice breaking ya. Oke Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan slide. Jadi yang akan saya tampilkan ini Bapak Ibu adalah untuk kita diskusikan bersama. Bukan berarti yang saya sampaikan ini adalah yang saya sudah lakukan, ya. Sudah ini jangan dulu. Jadi yang akan saya imbaskan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini adalah budaya positif. Kami awali dengan pertanyaan pemantik. Jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Coba angkat tangan yang setuju. Tidak ada. Berarti tidak ada. Kalian setuju? Setuju. Tapi tidak semuanya bisa. Coba sekali lagi, ada yang setuju? Ada. Angkat tangan tinggi-tinggi setuju. Oke, sudah. Jangan terlalu lama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada yang pernah menghukum anak dengan membaca Al-Quran kan? Ya, Membaca apa lagi yang lain? Membaca puisi, membersihkan halaman. Lebih banyak yang membersihkan. Iya. Oke, jadi setuju yang kedua ya? Yes. Ada yang tidak setuju? Tidak ada. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Setuju? Angkat tangan yang setuju. Saya. Oh, iya. Oke. Saya bertanya, jadi saya tidak bertanya. Oke, nanti sebentar akan terjawab dengan sendirinya pada slide-slide berikutnya. Apakah pendapat Bapak itu masih setuju atau tidak setuju? Biar waktu yang akan Jawabnya. jangan setuju. Jadi kita akan belajar ada kurang lebih 6 topik. Jadi kalau satu topik setengah jam berarti kita memerlukan waktu 3 jam. Mudah-mudahan tujuan segera muncul. Oke, saya langsung saja karena nanti akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Kegiatan pertama ini ada perintah. Jadi masing-masing berpasangan yang
Ini berpasangan, ini saling berhadapan saja. Yang dua. Oh, Berpasangan cari pasangan. Kemudian yang dua siapkan kertas secari. apa itu? Kertas. Ini saja. Ini disiapkan di. Luar biasa. Oh, dia mau disembunyi di tangan. Iya ya. Oh, Ini apa? Potong-potong. Baik, cari saja. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Jadi benda yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Apa itu tulis di situ? Benda yang paling Berharga bagi Bapak Ibu. itu dong. Iya ya. Bisa yang ibu-ibu bisa tulis pisang. Yang laki-laki mungkin bisa tulis kacang. Pokoknya yang paling berharga. Sudah? Oke. Sekarang kertasnya digenggam dengan seerat-eratnya. Udah, mau ojo-ojo? Silakan digenggam dengan sekuat tenaga dan teman Anda akan menggombal atau meraih Anda untuk membuka kepala ibu. Jadi teman Anda akan berusaha membuka kepala tangan pasangannya. Ya. Mau buka baginya atau Mau buka itu apa di dalam sini? Nah, jadi Pak Jupri nanti bisa menggombal tiket bagaimana dia supaya bisa membuka kaki genggaman. Jadi bisa dirayu, bisa diancam. Kalau yang tidak buka, pulang. Atau bisa disogok mungkin disogok kayak nanti kita kasih Oke, saya kasih waktu setengah menit untuk bagaimana bisa membuka genggaman tangan lawannya atau pasangannya. Boleh dipertahankan, boleh dibuka, terserah Bapak Ibu. Sudah? Boleh. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Nanti kita akan tanyakan bagaimana hasilnya. Oke, sudah. Oke, Jadi sudah. ketahuan bahwa bapak-bapak di sini kurang bahagia. Baru. Oke. Jadi melalui permainan tadi yang menentukan kendali sebenarnya adalah Bapak Ibu yang memegang kertas. Karena Bapak Ibu sudah memegang sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan menentukan apakah Bapak Ibu akan tetap mempertahankan keyakinan yang Bapak Ibu miliki atau bisa dipengaruhi oleh orang lain. Saya ingin tanya, adakah di antara Bapak Ibu yang membuka tangannya untuk lawannya? Ada? Ibu Ella, kenapa Ibu Ella? Begini, saya tadi nggak ada salah ibunya karena tadi ada janji politik. Ada janji politik, saya coba tawarkan sama industri. Saya kasih benda berharga sama industri, ibu kasih juga benda berharga industri. Berarti tukar ya? Tukar. Ada yang lain yang membuka? Saya tidak. Hampir tergoda ya. Ya kita lihat di
selama teori kontrol ini adalah ilusi. Ilusi itu adalah khayalan bagi Bapak Ibu. Jadi selama ini kebanyakan di antara kita itu mempunyai khayalan bahwa dia itu mampu mengontrolnya. Boleh kan? Kemudian kita berilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Begitu Bapak Ibu ya? Membuat siswa itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang-kadang ya, karena kita merasa buruk, berarti kita ada seakan-akan kita punya kekuatan untuk memaksa anak-anak. Itu ilusi ya. Kalau kita baca ini sebenarnya kalau kita ingin ikuti ini merinding olos saja ini. Karena ini banyak yang kena dengan diri saya sendiri. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon, kemudian teori kontrol dan pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan yang terjadi, tapi kita jarang memahami bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi misalnya anak lompat pagar, pasti ada tujuannya. Nah itu yang harus digali. Anak keluar tertabrak kendaraan karena ada tujuannya. Anak keluar masuk sementara pembelajaran karena ada tujuannya. Itu yang sering kita lupakan. Langsung kita pokoknya gas saja. Orang lain bisa mengontrol saya, ternyata itu tidak kurang tepat. Hanya Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri saya. Jadi yang bisa menentukan ya atau tidak Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya seseorang menggombal meraih Bapak Ibu, yang menjadi keputusan akhir adalah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi meskipun ada orang yang datang membawa apa-apa, oleh-oleh, membawa ikan, membawa apa segala macam. Iya, misalnya saya supervisi ada yang membawa makanan, misalnya. Tidak akan mengubah kontrol saya apakah akan saya centang atau tidak. Kemudian pemaksaan ada pada saat ujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir kita adalah menang dan kalah, tapi yang seharusnya adalah berpikir menang dan menang. Jadi ada yang kalah ya. Mungkin kita merasa menang saat ini, tapi ketika kita pulang di rumah ternyata kita kalah. Setelah kita pikir-pikir, itu ternyata saya gitu sebagainya. Ya ternyata kita sebenarnya tidak ada yang menang kalah, tapi tetap berpikir menang dan menang. Intinya kita selalu berpikir positif. Membahas ini banyak sekali, tidak usah ini. Iya, saya Allah ini so blend tadi istirahat. Nanti mau kasih video itu lah. Soalnya saya so sekali, ya Allah. Ya, saya berusaha menghibur diri sendiri nih. Oke, kita lanjut ke slide karena masih ada 40 ini mau dilewati ya Allah. Apakah makna disiplin Bapak Ibu? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Menurut Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu kan yang terjadi? Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seakan-akan kalau muncul kata disiplin, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang tidak membahayakan.
Dan memang itu yang terjadi ya. Saya juga masih berpikir begitu. Dan mudah-mudahan setelah ini saya tampilkan, saya mulai berubah ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini tidak perlu kita bahas terlalu banyak karena sesungguhnya kebaikan yang kita sepakati bersama itu adalah sebenarnya termasuk nilai kebajikan universal. Kalau di program sekolah penggerak maka P5 adalah nilai-nilai kebaikan universal. Ada beriman, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreativitas. Jadi maksud dari kebaikan universal itu adalah sesuatu kebaikan yang tidak ada orang yang membantahnya. Tidak ada orang yang membantahnya. Misalnya jujur. Ada orang yang beranggapan bahwa jujur itu adalah hal yang negatif. Pasti semua setuju bahwa kejujuran itu adalah nilai positif. Kemudian menyayangi orang lain. Ada yang bilang tidak bagus kalau menyayangi Suami anak. kalau menyayangi suami orang ya saya pun dapat jawabannya. Jadi menyayangi orang lain garis sendiri bukan suami orang lain. Artinya milik sendiri ya, milik sendiri. Betul. Khawatir Ibu Nabila jangan sampai mengarah ke situ menyayangi milik orang lain. Di masjid juga kadang-kadang buktinya kemarin sandalnya kepsek ada yang lebih sayang daripada Pak kepsek beli sandal dia pakai ke masjid ternyata ada orang yang menyayangi sandalnya. Intinya nilai-nilai kebajikan itu tidak perlu lagi kita bahas. Sebenarnya kita sudah sadari, tinggal kita tidak ucapkan sebenarnya dan kita tidak lakukan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar dari Pak Sudirman sebelumnya, sudah pernah mendengar ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi sebenarnya ini tinggal penguatan. Teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu ternyata motivasinya berasal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kadang-kadang kita melakukan termotivasi karena adanya pengaruh orang lain. Kita rajin masuk di kelas kalau ada pengawas misalnya. Kita melakukan pembelajaran yang lengkap ketika ada itu kan motivasi eksternal. Merinding saya, merinding pun saya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menghargai diri sendiri. Jadi tidak terpengaruh oleh orang lain. Mau ada supervisi, mau ada observasi, mau ada pengawas, mau ada kurikulum, mau diperiksa RPP, tetap kita kerjakan dengan kesadaran sendiri. Karena kita menyadari bahwa itu adalah kebutuhan kita sendiri. Tidak usah lagi menunggu karena si dia. Karena kalau kita melakukan sesuatu karena si dia, maka kalau sudah tidak ada si dia, maka kita akan malas melakukan hal. Kalau dia mikir berarti betul ini. Iya merasa ya? Merasa. Iya silakan Bapak Ibu tersinggung. Yang penting jangan lupa dengan Tuhan. Oke, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri. Jadi sangat bermakna ini sebenarnya, sangat dalam. Ini yang berpendapat tadi dihukum. Apa tadi ini sebenarnya tersembunyi? Dihukum oleh, saya punya slide ini kayaknya tersembunyi sepotong. Bahwa dihukum oleh penghargaan ini kalau tidak salah itu tulisan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan yang kita berikan kepada siswa misalnya itu pada dasarnya sama dengan hukuman.
dalam arti meminta atau membujuk seseorang. Orang yang dihargai kan berarti diminta juga dan dibujuk kan, supaya dia tetap menjadi orang yang terbaik. Melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Oke Bapak Ibu, untuk melihat ini saya akan melihat modul yang lain. Ini kan Bapak Ibu ya, karena saya tidak hafal betul, tidak kuasai. Saya akan bersama-sama belajar. Boleh bernapas saja dulu. Kurang ada. Soalnya ini terlalu banyak. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkat terendah. Nah, ini bukan. Sorry Bapak Ibu. Ini hukuman adalah hukuman dan penghargaan. Langsung dari sini. Ini ada kasus, terus saya baca mungkin bisa kita lihat kasusnya. IPA kurang menguasai pelajaran. Saya baca tadi. Iya. Saya harus sempat baca, makanya saya baca tadi. Baca saja Pak. Saat pelajaran langsung. Sebenarnya kalau saya normalis saya mau baca semua. Baca saja Pak. Oke. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri dan atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Sudirman menanyakan pertanyaan, IPA menjadi duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sudirman pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sudir. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah Bapak Ibu dari kedua pertanyaan berikut. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Silakan dijawab sesuai dengan hati nurani masing-masing Bapak Ibu. Karena mempermalukan si IPA. Oke. Di hadapan teman-temannya. Jadi kalau kita ingin menegur seseorang, maka kita tegurlah di tempat yang terpisah. Terpisah ya. Buat saya oleh. Jadi kalau ada yang saya tegur, saya tidak mau tegur di depan orang lain, supaya orang itu tidak merasa hina di hadapan teman-temannya. Begitu ya? Iya, mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Amin. Jadi pun saya bernasihat nih. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kenapa dia hukuman bukan konsekuensi? Konsekuensi. Atau Bapak Ibu? Konsekuensi dia. Konsekuensi. Kenapa? Iya, itu bukan hukuman. Cuma karena dia dulu, akhirnya dia kasih bagi kalau dia mau Nanti sebentar kita akan kaji lebih dalam. Apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? konsekuensi. Hukuman itu Kalau dia
hukuman. Ya, nggak apa-apa, ini kita jawaban kan. Hukuman itu hukuman. Iya, hukuman itu Kalau dia konsep- tidak yang bikin kesalahan tidak merasa kalau dia ini. Kalau konsekuensi kan dia tahu kalau dia salah berarti ada Sebab akibat, sebab Oh, kalau konsekuensi ada sebab akibat. Kalau hukuman cuma akibat. Iya, Oh, gitu. akibatnya. maksudnya dia tidak ada Karena dia terlambat dia efek. Apa ya Pak Dirjen? Jadi kalau hukuman arahnya cuma satu arah ya, cuma dari yang si pemberi Iya, hukuman ya. iya. Pokoknya apapun yang terjadi tetap mengambil timbal-timbal. Jadi kalau dia konsekuensi sudah ada Iya, dia aturan tahu kalau sebelumnya, dia- ada iya, aturan yang iya, disepakati, iya. kemudian melanggar, maka Dia konsekuensinya akan seperti ada, ini. iya. Ya betul. Yang terjadi di sekolah kita kan konsekuensi ya, sudah ada aturan kan? Ya. Ada aturan di tata tertib sekolah, baru kita berikan konsekuensi seperti ini. Iya, Jangan sampai tidak ada di aturan, berarti itu hukum. Kalau tidak ada di aturan, berarti itu adalah Konsekuensi. Iya, kalau tidak dia terus. Kalau tidak ada aturannya hukuman. saya lagi haus ini. Saya baca di bawah. Kalau tidak ada di aturan berarti Hukuman. Kalau ada di aturan berarti Konsekuensi. Nah, kita kunci itu dulu. Iya, Iya, itu Iya. kita perlu meninjau. Kita belajar sama-sama ini Bapak Ibu ya. Ya. Ya, saya juga ini tidak sempat baca modul tadi malam. Ya. Kita kembali dulu ke mana tadi? Buka WA. Kita fokus sama-sama nanti. Oke. Ini ada pertanyaan. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Oke. Ini ada contoh kasus atau contoh tindakan guru. Silakan Bapak Ibu menentukan apakah dia hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ya. Ada yang bilang konsekuensi? Tidak ada. Bagi ya. Jadi pertama hukuman ya? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Sebenarnya itu sudah Sebenarnya tidak pakai sebenarnya cuma 2 pilihan. Cuma hukuman atau konsekuensi. Tidak ada jawaban sebenarnya. Hukuman. Hukuman. Ya. Saya punya hukuman. Hukuman, konsekuensi, hukuman. hukuman, hukuman, Konsekuensi. konsekuensi. Saya konsekuensi. Untuk lagi ya. Guys, kok berikan kita tidak salah. Begitu Saya ya. salah. Oke. Sudah disebut jadi semua salah. Oke. Jadi yang kedua masih ada perbedaan pendapat antara hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oh, sepakat ya hukuman apa? Menggantikan kertas tugas teman yang setelah dicoret-coret. Konsekuensi. Jelas ini gampang dari soal. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena Dia bertanggung jawab. Persen pada saat oke, sudah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Saya udah tidak tahu. Bukan saya ini. Mengatakan tidak itu Coba yang mana? Tidak mengenakan sepatu seharian Karena tidak menggunakan sepatu hitam. karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia harusnya mengenakan sepatu hitam. Makanya disuruh pakai sepatu seharian. Seharian pakai sepatu terus. Satu hari. sampai di rumah. Kita tidak membahas pertanyaannya, kita cuma cari jawabannya. Oh iya. Hukuman ya sudah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pengajaran PJOK. Hukuman. Lari PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Karena dia selama 10 menit dia harus keliling. Siapa tahu sekali. Yo. Yo. Sepak kata enggak. Konsekuensi.
Ini jawaban. Ikuti satu konsekuensi. Yang menjawab sempurna akan mendapatkan ketentuan. Satu porsi. Yang menjawab kurang pas akan mendapatkan air aqua. Biar silaturahmi tidak putus. Oke, kita lihat di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi tetap telepoli. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lihat yang pertama ya. Kita perhatikan sama-sama supaya kita bisa ingat dan kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan. Sesuatunya sesuatu harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu Harus ada sakit. yang harus Apakah itu fisiknya atau hatinya? Hatinya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi jangka pendek, kalau hukuman jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Disalur dari destitution, dia negotiation, the five secret of control. Ya, sampai kita dulu. Tapi konsekuensi. Oke, kita akan lihat lagi ke ini kolom. Kira-kira kita berada di mana sekarang ya. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu sekalian, cuma kita ingin memotret diri kita sendiri, kita sebenarnya berada di mana. Dan tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah kan? Cuma yang lapar namanya. Tidak ada yang salah. Kita hanya ingin memotret diri kita masing-masing. Kira-kira kita berada di posisi yang mana. Oke, ini hukuman itu dia masuk kategori identitas gagal, dan konsekuensi dan restitusi itu masuk pada identitas sukses. Tergantung kita mau gagal atau mau sukses. Ini saya sudah baca tadi, cuma ditambah kolom restitusi. Negatif, netral, positif. Jadi kalau konsekuensi masih netral, hukuman itu negatif, tapi yang paling bagus adalah restitusi. Nanti kita lihat apa itu restitusi. Ya, kita akan belajar sama-sama. Apa itu restitusi? Sudah ada ternyata. Jadi, ternyata sudah ada. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri atau masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini masih secara umum ini, belum, saya kira sudah ada yang terbayangkan, belum begitu dalam. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kalau apakah mungkin Bapak Ibu sudah biasa melakukan ini ke siswa, mungkin sudah biasa melakukan praktik restitusi, tapi Bapak Ibu tidak menyadari. Pernahkah Bapak Ibu ketika ketemu siswa menanyakan tawaran kepada siswa? Pernah? Misalnya dia melanggar, Bapak Ibu menawarkan, kamu bagaimana kalau kamu begini? Belum pernah? Atau kalau menurut kamu
memang seharusnya bikin apa. Iya. Misalnya ada yang terlambat, Bapak Ibu tawarkan hukuman apa yang dia inginkan. Pernah? Tidak kalau terlambat. Langsung jahat itu jahat. Langsung Emosi. Hukuman eksekusi. Ya, kita baca dulu, kita baca. Ya, kita baca karena kita merasa berdosa. Jadi restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi menuntut anak untuk melihat dirinya sendiri ya. Bukan melihat gurunya siapa, tapi melihat dirinya sendiri. Dan anak itu yang akan memperbaiki dirinya sendiri karena dia yang tahu kesalahannya di mana. Ya. Jadi sama dengan orang yang sakit, dia yang paling tahu dia sakit apa. Tidak mungkin orang lain akan menyembuhkan. Orang yang gatal, dia yang paling tahu di mana letaknya yang gatal. Kalau orang yang gatal, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Kalau dia sendiri gatal langsung pokoknya hangus. Kemudian restitusi adalah ciri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelayakannya. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan. Nah, saya kira materi keyakinan keras juga sudah pernah kita dengarkan bersama dari materi sebelumnya dari Pak Sudirman. Tinggal kita menguatkan saja sebenarnya bagaimana keyakinan kelas itu kita buat di dalam kelas kita masing-masing. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena ini karena ingin selamat ya? Tidak ada orang yang tidak ingin selamat kan? Kalau kita lihat yang pertama, kira-kira dia bisa dijadikan keyakinan atau keselamatan itu bisa disepakati bersama ya? Artinya tidak ada orang yang membantah bahwa selamat itu adalah kita kembali tadi ke kebajikan universal ya. Jadi keselamatan itu masuk kepada kebajikan universal. Tidak ada seorang pun yang membantah bahwa semua orang ingin selamat, termasuk menggunakan helm. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena ini Terhindar dari sehat. Berarti kalau kita kaitkan dengan kebajikan universal, kita butuh kesehatan. Luar biasa dan masih Allah. Kan yang lain baru keselamatan. Kan kerja. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira kebajikan universal di situ? Kenapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira kebajikan apa? Disiplin. Harus menaati peraturan terbanyak. Bisa disiplin, bisa juga komitmen. Nah, ini kebajikan universal yang kita sepakati dan tidak ada orang yang membantah. Nah, ini ada kue balapis ya. Jadi kita berangkat dari peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki peraturan kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian dari peraturan kelas kita akan merubah menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas akan kita perluas lagi menjadi lingkungan positif. Jadi sekolah ini akan menjadi positif semua. Kalau sudah terbentuk semua keyakinan kelas ya, kalau itu kita lakukan keyakinan kelas masing-masing akan terbentuk budaya positif. Kalau sekolah sudah berbudaya positif akan lebih luas lagi. Sudah tadi lingkungan positif dan terakhir adalah budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan ini budaya positif. Artinya di mana saja kita selalu berusaha untuk berbuat positif. Ini ada gambar kiri, gambar kanan.
Yang mana kira-kira aturan, yang mana kira-kira keyakinan kelas? Atau dua-duanya keyakinan kelas atau dua-duanya aturan? Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ya, kalau orang Pak jawab dari lain, mengapa? Ini terkadang wanita kesepakatan kelas datang waktu, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Apakah dia ini aturan atau keyakinan? Hah? Yang mana keyakinan? Yang ini? Kalau yang ini? Kekafiran. Kalau ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Keyakinan ini. Itu peraturan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Yang mana? ini? Semua kembali ke apa yang Kebajikan. tadi, menyayangi itu semua pasti. Karena yang bagian kanan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas itu mengarah kepada kebajikan universal. Kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila adalah 6 dimensi profil Pancasila. Jadi kalau dia beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, berpendidikan global, kreatif dan mandiri. Itu adalah keyakinan kebajikan universal yang harus kita menuju ke situ semua. Sudah selesai berapa ini? Tidak usah ini. Pelan-pelan supaya pas. Ini saya kasih jawab saja. Ini apa? Ini tabel T dan tabel L. Dari peraturan itu kayak Selalu kembali. Bagaimana kira-kira mengubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Kira-kira bagaimana redaksinya di sebelah? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya apa? menjaga umat ya Pak. Pokoknya yang ingat kebajikan universal itu kira-kira nilai apa sih? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab ya. Ya. Kunci tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai. Saling menyayangi. Oh, saling menyayangi. Ya. Menyayangi. Saling menyayangi dan tidak menyakiti. Ya. Jagalah perasaan orang lain. Kalau ingin menghargai maka hargailah orang lain. Jadi saling menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masya Allah. Dilarang melakukan kekerasan. Ini yang menyayangi. Dari atas menghargai. Oh iya. Dilarang menyayangi kekerasan, menyayangi. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Betul ya? Iya. Saya belum tahu jawabannya sebenarnya ini. Gunakan masker. Melindungi diri ya, melindungi diri. Melindungi diri, kesehatan orang boleh. Jangan berlari di kelas atau koridor. Iya. Keselamatan. Intinya keyakinan kelas itu mengarah kepada kebajikan universal. Jangan lepas dari dimensi ya. Ini dia jawaban. Tanggung jawab, keselamatan. Tanggung jawab menghormati orang lain. Itu kan menghormati kan juga. Menghormati. Wah, kalau saya lihat jawabannya Bapak Ibu ini pemahamannya luar biasa. Bersabar. Menghormati orang lain. Bersabar. Sabar. Antri. Beda-beda tipis. Kesehatan, keselamatan. Keselamatan. Keselamatan, keamanan. Coba untuk menghargai dan menghormati kan sama ya. Saya benar orangnya. Benar orangnya. Bahasa Indonesia kan? Nah ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
ini? Iya. Sudah 4. Empat terus saya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada kurang lebih 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar. Dan yang hadir di sini kan manusia semua kan? Ya. Iya. Jadi pasti tertarik mau lihat apakah kira-kira kebutuhan dasar yang saya butuhkan saat ini. Kita lihat ya. Apakah kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi atau saat ini lagi tidak terpenuhi? Oke. Itu kasih sayang. Bertahan hidup. Nah, ini kayaknya sudah tidak terpenuhi sekarang ini karena saya orang ini bertahan hidup. Jadi manusia itu punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi kalau ada siswa di kelas Bapak Ibu yang sering keluar masuk, pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah karena dia lapar, dan ingin bertahan hidup, atau karena dia mau sudah sekali berfungsi, tidak pakai cukup istimewa mati. Baru Bapak Ibu tahan akan memberontak. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Karena anak itu ada kebutuhan penguasaan, kemudian kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, dan kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kita itu merasa perlu diterima oleh orang lain. Jadi dalam menentukan tindakan atau keputusan terhadap tindakan seorang siswa, maka kita jangan lupa melihat kelima kebutuhan dasar siswa ya, termasuk kita ya. Cuma kadang-kadang kebutuhan dasar siswa tidak setengah mati perhatikan, perjuangkan, sementara kebutuhan dasarnya kita sebagai seorang guru kadang-kadang kita sudah lupakan. Ya, jadi guru manusia, siswa manusia, dua-duanya perlu memperhatikan 5 kebutuhan dasar. Jadi guru-guru butuh kasih sayang, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Jadi mungkin kita butuh Pak Sudirman kan menawarkan ke kita kan kapan kita refreshing, kita butuh kesenangan misalnya. Pas loh. Hari ini kita kan butuh itu? Masih di mana? Kesenangan. Kita butuh kebebasan. Bebas itu seperti apa kira-kira? Bebas berekspresi. Bebas berekspresi. Kayak Sandra, TikTok. Berekspresi kayak pakai mulai TikTok. Iya. Jika yang ganggu sedikit pasang di WA, berarti banyak sekali. Mana? Ini saya di WA. Iya. Saya tahu kelihatan saya punya yang lain deh. Soalnya banyak rahasia. Mana? Sudah mulai lagi. Ini Oke, ini kesepakatan kelas dari Yunisi Abdul, wali kelas. Ini beriman dan bertakwa dia. Nanti kita harus lihat ya. Mengucapkan salam saat masuk ruang kelas. Aturan itu ya? Peraturan ya? Peraturan. Tidak apa-apa ini bunyi. Ketik saja peraturan kelas. Mana yang saya? Dia punya yang hitam-hitam itu apa? Berdoa di setiap mengawali pembelajaran. Berarti keyakinan kelas kira-kira apa kalau berdoa? Berdoa. Beriman. Berarti beriman semua yang di atas ini. Sudah ada beriman di atas sebenarnya. Beriman. Kalau dia sudah memuat profil pelajar Pancasila, so itu dia keyakinan kelas sebenarnya. Karena keyakinan kebajikan universal untuk profil pelajar Pancasila itu 6 dimensi itu. Cuma ini diurai dalam bentuk aturan-aturan kelas yang lebih rinci supaya anak-anak lebih paham. Karena biasanya kalau kita ingin menerapkan keyakinan kelas di kelas misalnya kita cuma tulis tanggung jawab. Anak-anak ini masih tidak tahu bagaimana ini. Harus lebih rinci dia. Jadi ditambahkan dengan aturan yang lebih rinci sudah bagus ini. Menghormati guru dan teman sebaya, berarti menghargai, menghormati sudah masuk. Menghadiri kelas tepat waktu.
hadir di kelas. Disiplin. Bahasa Indonesia bagaimana ini? Hadir di kelas. Hari kelas tepat waktu. Tapi ini sudah bagus, cuma sedapat mungkin kita hindari kata-kata negatif untuk aturan kelas. Kita hindari kata tidak dan dilarang. Kita cari sini kata tidak membuli, tidak membuli atau bercanda yang berlebihan. Bilang saja bercanda tidak berlebihan. Kalau tidak ada yang belakang, bercanda sewajarnya. Bercanda sewajarnya. Bercanda sewajarnya ya. Oke. Mana lagi? Tidak menggunakan HP. Menggunakan HP saat diizinkan guru. Iya, saat diminta. Ini diminta Allah. Kan mau minta. Izinkan. Diizinkan. Diizinkan. Oke. Saat dibutuhkan. Oke, so habis itu kata tidak. Oke, kita kembali ke 5 kebutuhan dasar. Banyak ini. Oke. Ini 5 posisi kontrol seorang guru. Ada apakah kita masuk di mana ya? Jadi tipe guru di sekolah itu kurang lebih ada 5 tipe. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini kita potret lagi diri kita masing-masing. Kita berada di posisi yang mana? Hukum. Jangan dulu. Kita akan baca. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu tipe penghukum. Tidak, kadang-kadang harus. Semua orang begitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang harus ke situ tuh orang. Sebentar. Menunjuk tidak. Berarti kemudian yang kedua, berceramah, mengatakan seharusnya. Berceramah dan mengatakan seharusnya. Bapak kecewa dengan kamu. Seharusnya. Ini saya kejauhkan yang anak ini. Tidak boleh begitu. Nah, Tidak boleh begitu. berarti bapak ibu masuk di Membuat orang Membuat merasa orang bersalah. membuat rasa bersalah. Nah, itu yang paling mantap itu. Nah, Gagal dong. saya tidak bilang gagal ini ya, cuma membuat diri sendiri. Iya. Kan saya tidak baca. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa itu? Saya contohnya, ayolah lakukan dengan ibu. Masa kamu tidak mau? Oh, ada Ingat, tidak ibu pernah bantu kamu. Apakah kalian sayang sama Ibu Raisa? Kenal dengan Iya. Ibu Aisyah. Apakah kalian Saya sayang kan, sama saya Ibu begini. Raisa? Saya di dalam kelas, bapak ibu sementara mengajar, tiba-tiba banyak yang ribut. Baru kepala sekolah, jangan kemari kan? Pada kemana? Begitu ya? Pernah begitu ya? Jadi itu tipenya adalah bapak ibu guru sebagai teman untuk anak-anak. Kemudian tipe pemantau. Ini tipe pemantau selalu berdasarkan aturan yang ada di sekolah. Ilmiah itu ilmiah dia. Bagi di luar, Ayo coba ya. di menurut aturan sekolah ada ini harus begini. Ada di aturan ini. Iya. Apa aturannya? Nah, kemudian ada yang terakhir adalah tipe manajer. Jadi kemudian dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah, kemudian yang lain ini hasilnya kalau hukuman maka murid akan memberontak, menyalahkan orang lain berbohong, menyembunyikan, menyangkal berbohong. Kalau teman ketergantungan, Dia ketergantungan ya. menyesuaikan diri, menguatkan pribadi. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini murid berkata, biarkan saja pengolah, nanti juga marah-marah lagi. Nah, gitu kan? Orang itu punya. Sementara pokoknya banyak ini, banyak di sini oleh ini. Kemudian kalau kita buat siswa itu merasa bersalah maka dia akan minta maaf saya Pak Guru. Boleh ulangi lagi sampai 2 hari kemudian. Kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi Ternyata begitu. Berarti dia dia sudah anggap teman, ternyata Bapak Ibu tidak
tidak tolong di suatu saat. Dia kecewa di sini. Kecewa di situ kan? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini selalu mencari nilai. Ambisi di situ ya. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini yang paling bagus. Jadi siswa itu akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dia terlambat, dia akan mencari bagaimana solusinya agar dia tidak terlambat. Apakah tidur tepat waktu, mencari alarm dan sebagainya. Dia sudah mandiri. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Terlambat gorengan, Nek. Lalu ini. Oke. Ada kuning. Ini yang keenam, ya. Ketiga, istilah ya. Orang tidur kan jangan lupa. Saya lihat dulu saya punya memori HP yang sampai habis. Ada tidak tarik kami. Ya, begitu. Ada. Oh, sudah saya Mau ulang. Oh, masih ada. Oke. Ini Bapak Ibu, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin suatu saat kalau ketika kita mendapatkan siswa bermasalah, mari kita belajar mencoba menstabilkan identitas punya di bawah, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya untuk menstabilkan identitas, setiap orang ini kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mendapatkan siswa buang sampah misalnya, maka kita akan sampaikan kepadanya, jangan langsung disalahkan, kita stabilkan dulu situasi. Kita bisa mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukannya. Jadi kita bela-bela dulu dia kan. Nah, setelah dia mulai sadar, baru kita validasi apa kebutuhannya. Kebutuhan ini mengarah kepada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa yang dia butuhkan? Apakah bertahan hidup, apakah kesenangan, kasih sayang, ataupun pengakuan? Itu yang kita perlu telusuri. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi cari alasannya kenapa dia terlambat. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kan sudah setelah mereka tahu apa kebutuhannya, tanyakan apa caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dia sendiri yang cari caranya, jangan kita yang carikan. Karena cara yang paling tepat untuk dia adalah caranya sendiri. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya kalau buang sampah berarti nilai kebersihan. Nih, kalau dia terlambat berarti nilai yang disepakati di situ adalah disiplin. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Semua orang pasti ada cita-cita dan harapan. Jadi mudah-mudahan dengan pendekatan segitiga restitusi dalam menghadapi kasus atau kejadian-kejadian di sekolah itu bisa kita lebih lebih positif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kita coba dulu beberapa orang, kalau misalnya ada yang terlambat misalnya 20 orang, kita panggil dulu yang catatan di BK-nya yang paling banyak itu yang kita panggil ke ruangan. Jangan kita panggil semua yang terlambat datang. Kita nanti mampus pingsan dia. Jadi caranya kita lihat data di BK siapa siswa yang paling banyak data terlambatnya, itu yang kita coba panggil dan kita selesaikan dengan menggunakan
cara segitiga restitusi. Nah, ini contoh kalimat menstabilkan identitas. Guru berkata, nanti mungkin kita praktek di sini, mungkin ke satu supaya lebih enak, satu jalur kita kasih masalah saja satu, baru dia menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Karena saya ingin juga cari belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan masalah yang berbeda. Jadi ini contoh kalimatnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang biasa. Ini menstabilkan identitas. Manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa saja berbuat salah. Kemudian kita juga bisa mengatakan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yakinkan kepada siswa bahwa permasalahannya bisa kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik, atau Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Jadi Bapak Ibu itu tidak mau cari tahu mana yang salah, mana yang benar. Bukan malah sebaliknya, mencari-cari kesalahan. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah kalimat-kalimat ketika kita ingin menstabilkan seorang siswa yang lagi bermasalah. Kemudian setelah siswa mulai stabil, mulai normal, mulai dingin, mulai pikirannya kembali kepada dirinya yang sebenarnya, barulah kita validasi apa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Maka guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita puji dia kan sebenarnya. Bisa saja kamu lebih nekat dari perbuatan ini, tapi kamu tidak melakukannya. Berarti kamu ini termasuk orang yang baik, yang masih bisa menahan emosi. Misalnya, kamu cuma memukul siswa, padahal kamu bisa memukulnya berkali-kali. Kenapa kamu cuma lakukan satu kali? Berarti sifat manusia ini masih ada rasa kasihan kepada temanmu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Semua tindakan pasti ada alasannya. Dan pastikan Bapak Ibu mengetahui alasan yang sebenarnya. Karena kadang-kadang juga anak-anak itu membuat alasan yang tidak sebenarnya. Akhirnya keputusan yang kita berikan tidak sesuai dengan hasil yang kita lakukan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan kepada anak yang bermasalah, apa yang penting menurut dia? Apa yang paling penting saat itu menurut dia? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kita bisa pertahankan saja sikap yang sekarang. Jadi kamu bisa tetap melakukan ini, tapi tambahkan satu sikap yang lain yang bisa mendukung sikapmu yang sekarang. Nah, misalnya pikir-pikir, sikapmu yang sekarang bisa dipertahankan, tapi tambah satu sikap yang baru, yang positif. Nanti Bapak Ibu cari contohnya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu inginkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk esok hari? Itu contoh-contoh kalimat untuk memvalidasi kebutuhan. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas dan di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan? Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira selama ini adakah di antara Bapak Ibu yang sudah melakukan segitiga restitusi yang tanpa Bapak Ibu sadari? Sebenarnya Bapak Ibu lakukan, tapi ternyata itu namanya restitusi. Kalau tidak, tiga-tiganya mungkin salah satunya, apakah itu memvalidasi identitas, menstabilkan identitas, atau memvalidasi kebutuhan, atau menguatkan keyakinan. Pasti ada salah satunya yang Bapak Ibu sudah sering lakukan. Menstabilitaskan identitas. Menstabilkan identitas ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya Perbuatannya apa?
Coba bayangkan dulu siswa-siswa sekarang, bayangkan yang pernah Bapak Ibu lakukan. Ibu ini saya lihat yang luar biasa sudah berhasil ini. Kita ingin berburu, belajar sama sekali. Amin tawa ya. Iya. Kira-kira. Kalau kasus Nah, misalnya ada kasus di kelas. iya, ini saya mau sharing Pak, ini baru kejadian kemarin. Ah, iya, Maka boleh. ini sudah termasuk ini atau tidak perlakuan saya sama anak-anak. Ya. Kemarin anak-anak saya itu curhat kalau mereka itu ada inti kelas yang saya wakilkan sebagai teman untuk mau kontrol kelas begitu Pak. Baru kemarin orang curhat katanya sudah tidak didengarkan lagi. Mereka sudah tidak sanggup lagi mau bahas ke teman-teman karena mereka sudah kalau boleh ibu dorong teman-teman itu kasih pindah. Kasih pindah tempat duduk Pak. Tapi saya tidak menganggap dia tanggapan saya sama mereka tentang hal itu. Saya bilang begini, mungkin memang beda antara kelas 10 dengan kelas 11, kadang emosinya beda karena mungkin kalau dulu mereka bisa cepat mengatur karena masih kelas 10. Kalau kelas 11 sekarang itu orang juga bukan saya tunjuk kalau orang so sama-sama dengan maksudnya tidak mau lagi mengatur itu. Saya bilang jadi saya tidak maksudnya tidak berikan sanksi. Ya. Saya tidak berikan sanksi personal sama seperti yang mereka bilang itu. Cuma bilang saya bilang contoh orang tua lagi bagaimana kita cara jangan bersama di kelas pun misalnya mudik anak itu bagaimana orang coba cari solusi lain yang maksudnya sudah lebih dewasa lagi sudah macam anak-anak mau kasih sanksi mau kumpul uang bagi orang beda lagi saya bilang baru kemarin itu kita cari solusi yang ada beberapa poin-poin yang saya carikan terus apakah itu termasuk ini Pak atau bagaimana? Ya, sebenarnya langkah-langkahnya Bu Ella sudah ada yang masuk ke dalam kategori sertifikat institusi. Sudah mulai menstabilkan identitas. Kemudian apakah Ibu Ella saat itu menanyakan ke siswa yang bersangkutan solusi dari yang ditawarkan oleh siswa? Iya, mereka bilang tawarannya kalau boleh Ibu yang satu circle itu jangan kasih duduk sama-sama. Maksudnya Tuhan mau cabut, maksudnya ganti pasangan dulu supaya tidak maksudnya terlihat perubahannya apakah mau berubah atau tidak. Itu solusi yang kemarin yang anak-anak coba tawarkan. Lalu Ibu Ella juga sudah memaafkan keyakinan kelas. Iya, awal-awal ini sampai dengan ada beberapa perubahan juga yang kemarin ternyata tidak bisa diterapkan secara efektif lagi. Itu akhirnya ada beberapa yang coba diperbaharui. Oke. Tapi alhamdulillah pas kemarin itu kayak kelas mereka yang berantakan saya sampai ke sana bersih. Ya sudah tahu bagaimana cara mereka. Intinya restitusi itu bagaimana siswa itu mencari solusi permasalahannya sendiri. Jadi dia yang cari solusi. Ya. Ya, dari saran mereka, kemudian dia mencari solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Ya. Bagaimana Bu Ning? Ada masalah di kelas? Atau saya ingin mendengar Bu Ning? Ya, kebetulan di kelas saya juga baru kemarin ada politik sama sebenarnya dengan masalahnya Bella. Mereka ada circle di dalam kelas, dua circle yang menurut saya. Terus ketua kelas itu ternyata masuk pada circle salah satu circle yang ada di kelas itu. Ketika ditelusuri, ya ada kesalahpahaman. Kemudian saya bilang sebagai ketua kelas harusnya kau jangan berdiri di salah satu circle, kau harus berdiri di tengah-tengah. Jadi kau nanti harusnya kau yang bisa menyatukan dua circle ini. Kemudian jadi ada salah satu 5 kebutuhan dasar yang sudah mulai kacau di sabar. Saya dari tadi ini menunggu itu sebenarnya. Masih banyak. Tapi belum selesai. belum selesai. Makanya ya kita biasakan tadi menghargai. Salah satu contoh penghargaan jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang.
Boleh saya? Silakan. Kemudian saya mencoba memberi ujian kepada ketua kelas. Selama ini kepemimpinannya ketua kelas itu tidak bagus karena walaupun perempuan dia bisa menghandle ini permasalahan dalam kelas. Tapi itu sayangnya yang saat itu dia berpihak di salah satu sirkel. Saya bilang tidak bagus selama ini kepemimpinan kau ada potensi untuk bisa jadi pemimpin, tetapi itu salah satu dari teman-teman. Kemudian ternyata setelah saya cek tadi ini ya, kan kemarin minggu lalu ini kejadian. Tadi saya bilang kalau misalnya temannya ada yang mengeluh, harusnya kau bilang sudah lupakan saja, jangan diperkuat, karena biasanya mereka curhat ke teman yang pernah dapat masalah yang sama, mereka mengeluarkan masalah itu. Jadi orang itu jadi semakin hakimi begitu. Maksudnya, oh iya kita olah semua ada bagian dari dia. Saya bilang ke ketua kelas, kalau begitu setiap ada yang curhat jangan dikuatkan, berusaha untuk oh ini drama ini masalah kecil dilupakan yang kemarin seperti itu. Dan ternyata setelah saya cek tadi ini dari laporan teman-temannya. Ketua kelas bilang ketika ada yang curhat dia bilang sudah saja tidak usah diperbesar. Jadi itu yang dilakukan oleh ketua kelas yang saya lihat sekarang ini. Jadi dia sudah mulai bisa berusaha tidak lagi berpihak di salah satu sirkel. Apakah itu bisa jadi? Terima kasih Bu. Dari cerita Ibu tadi bisa kita belajar. Mungkin di slide tadi mungkin sudah ditampilkan juga posisi kita itu jangan tidak tertarik kepada siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita terus mencari solusi. Itu yang sudah dilakukan Ibu tadi. Kemudian yang kedua adalah bisa di kata-kata validasi apa tadi? Yang saya tidak tertarik dengan terima kasih. Sama pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi betul yang disampaikan Ibu ini, sesuatu yang negatif jangan lagi dibesar-besarkan. Tapi bagaimana kita mencari solusinya dan kita tidak usah lagi ungkit-ungkit permasalahannya. Ya. Jadi jempol buat kuning karena sudah bisa mencari solusi terbaik. Ya, 2 jempol atau 1 jempol. Jadi kita sembari diskusi ya. Kemarin ada pendapat kemarin ini sebagai ada banyak pengalaman nih luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tadi itu saya pikir sudah selesai dibicarakan. Mohon maaf suara saya agak tersendat-sendat seperti ini karena saya kurang sehat. Baiklah, apa yang menjadi pengalaman saya selama ini, saya bertanya-tanya pas saya berdiri apa salah atau tidak, atau barangkali bagaimana selama ini sikap saya. Kebetulan saya punya pengalaman selama ini untuk selalu berkomitmen dengan anak, dengan peserta didik sewaktu mereka pertama kali ketemu dengan saya. Justru itu saya lebih suka mengajar kelas 10 supaya salah satunya ininya supaya saya dikenal oleh orang banyak. Itu yang pertama. Komitmen saya dengan mereka selama ini di setiap kelas ada 3 komitmen yang ingin saya bangun pada peserta didik tersebut. Yang pertama, saya selalu berkomitmen dengan mereka yang mana mereka itu belajar dan belajar. Yang kedua, berbagai macam tugas yang diberikan oleh guru dipenuhi. Yang ketiga, sikap dan sifat
kita perbaiki. Jadi 3 komitmen ini saya bangun dengan mereka sewaktu pada saat pertama kali ketemu dengan saya. Barangkali itu dari saya minta petunjuk dari Bapak dan Ibu, apakah salah saya bersifat seperti ini atau diberikan inilah saran atau kritikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ibu Maria sudah berbagi dengan kami yang masih junior, yang masih miskin pengalaman, masih kurang makan garam. Karena kalau makan digituan sudah pasti garam. Akan tahu. Ibu Maria yang Ibu lakukan tadi itu sebenarnya adalah sebuah keyakinan keras, ya. Makanya kami ingin kuatkan kembali kepada Bapak Ibu Wali kelas, itu seharusnya sudah ada keyakinan kelas yang disepakati antara siswa dengan perwakilannya. Bagaimana dengan guru mapel? Apakah beliau juga atau guru-guru mapel juga bisa membuat keyakinan kelas? Bisa. Jadi keyakinan kelas yang dibuat oleh guru mapel itu selaras, sejalan dengan keyakinan yang dibuat oleh kelas. Jangan kita guru mapel membuat lagi keyakinan di luar keyakinan kelas mereka. Akhirnya pemikirannya juga bercabang kemana-mana. Yang mana yang membuat dengar. Tapi kalau kita ambil beberapa dari keyakinan kelas yang telah dibuat, telah dibangun, telah disepakati oleh guru perwalian dengan anak walinya, maka kita sebagai guru mapel bisa mengambil 1-2 poin dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi luar biasa mereka sudah dari dulu menerapkan keyakinan kelas. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas dan kita harus tentang keyakinan kelas itu Pak, saya mau dibalik lagi itu. ya tidak, maksudnya untuk keyakinan kelas ini kemarin kami belum terlalu paham ya bagaimana membuat keyakinan kelas, sehingga setiap kelas itu beberapa kelas saya lihat membuat keyakinan kelas dengan memberikan hukuman dengan membayar denda seperti itu. Maka kemudian karena memang kami tidak ada pedoman atau belum terlalu paham setelah ini yang sebelum dijelaskan oleh Pak Sam, yang saya buat itu pun karena kemarin Pak Dir sempat jelaskan memang sama seperti yang Pak Sam jelaskan ini Pak Dir ya, ada ya Nadia ada di situ. Saya membuat kesepakatan kelas itu keyakinan kelas itu pun belum terlalu paham, makanya itu masih ada kekeliruan. Jadi mungkin sepakat dengan teman-teman lain, sepakat dengan saya mana belum terlalu tahu bagaimana ya sebenarnya ya. Makanya ada beberapa yang memberi keyakinan kelas dengan memberikan denda apabila tidak melakukan ini ya. Jadi kemarin saya buat kesepakatan kelas keyakinan kelas itu saya minta Pak Dir kemarin untuk mengecek apabila ada kesalahan. Jadi makanya masih banyak yang belum, yang tidak tepat saya membuat keyakinan kelas itu Pak Sam. Jadi setelah Pak Sam menjelaskan lagi, ternyata seperti kemarin juga saya sudah sebelumnya dapat ilmunya dari Pak Dir, tapi belum terlalu paham gitu. Seperti itu Pak Sam. Iya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kita mulai bergerak dulu ya. Jangan kita cari yang sempurna, tapi kita melangkah saja, melangkah ke arah yang lebih baik ya. Jangan ada wali kelas yang mengatakan saya cuma begini. Jadi usahakan kita buat dulu aturan, nanti ada baru kita lihat sama-sama. Karena kalau tidak ada aturan yang kita lihat kan susah juga kan. Olehnya itu kita buat aturannya, kemudian kita bisa mungkin setiap pertemuan begini kita bisa angkat satu-satu kan. Apakah ini bisa menjadi keyakinan kelas ataukah ini bersifat ancaman atau apa, bernada ancaman atau apa, memberatkan siswa. Jadi lewat kegiatan seperti inilah yang tempatnya untuk saling berbagi.
Oke, sambil saya cari mungkin ada tambahan dari Pak Sudirman sebagai narasumber awal. Jadi ini sudah pernah dibahas dengan Pak Sudirman. Mungkin ada penguatan dari Pak Sudirman. Kita akan dengarkan sama-sama pendapat beliau. Dipersilakan Pak Dir. Sebenarnya kalau budaya positif kelas itu kan targetnya kita budaya positif sekolah. Kemudian kalau untuk kalimat peraturan kemudian kesepakatan tujuannya kan keyakinan kelas. Sebenarnya yang jadi kalimat untuk yang Bapak Ibu perhatikan, terutama untuk teman-teman sahabat Bapak Ibu di kelas itu adalah untuk menghindari menggunakan kalimat larangan. Jadi hindari jangan tidak membuang sampah di tempat dia buang sampah pada tempat. Satu kalimat kata tidak itu Tidak bisa dilarang lagi, dilarang. karena dia salah satu kata yang cukup yang pada tidak memasang terkait dengan kata hukuman. Yang diharapkan oleh kita itu dia paling banyak membuat siswa merasa bersalah dengan metode restitusi. Jadi mereka yang melakukan, mereka yang melanggar hukuman dan seterusnya itu sudah tidak ada. Jika misalnya saya tidak pakai helm, dia sudah sadar kalau misalnya akan kena tilang. Jadi kalau misalnya dia tidak kerja tugas, solusinya dengan sanksinya itu dia sudah tahu. Nah, jadi kita buat kesepakatan dan keyakinan kelas itu seperti itu. Ketika kita misalnya buat buanglah sampah pada tempatnya itu, ketika dia melanggar bukan kita yang berikan sanksi. Jadi siswa itu yang melakukan pilihan buat sebenarnya lebih ke sana. Keyakinan kelas itu dia punya muara tetap kembali ke dimensi Pancasila. Jadi kalau saya sebenarnya apapun yang dibuat oleh kelas itu sudah baik dan kita lihat beberapa kelas sudah baik. Memang masih menggunakan kata negatif. Kita menghindari itu, kita lebih banyak menggunakan kata. Soalnya sudah ini tinggal ini tadi pasang apa namanya? Teman-teman itu kesulitan membedakan apa itu kesepakatan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu sudah value, sudah dinilai. Kesepakatan kelas itu yang dilakukan. Nah, peraturan kelas itu kesepakatan itu dipilih. Soalnya kalau diatur misalnya kesepakatan kelas, itu peraturan kelas nanti memberikan tugas kepada guru tepat waktu. Sudah itu peraturan dan itu jadi kesepakatan. Nah, nanti kesepakatan itu akan muncul keyakinan kelas, misalnya disiplin. Jadi keyakinan kelas itu bisa tertulis, bisa tidak karena sudah masuk di dimensi elemen dan subelemen. Nah, itu yang saya maksud kemarin itu Bapak Ibu guru mapel itu jangan lagi bahas kesepakatan kelas dengan peraturan kelas, tapi yang dibahas adalah elemen, sub elemennya dimensi Pancasila. Jadi kalau misalnya kesepakatan kelasnya adalah buanglah sampah pada tempatnya, elemennya apa di situ? Itu yang bisa kita ambil, misalnya apa pada lingkungan. Berarti dia dimensi satu, yang dijelaskan di kelas sebagai apa saja. Misalnya begitu. Jadi makanya tertempel, kemudian guru memberikan penguatan. Seperti Pak Sam, karena mungkin kami tidak punya materinya kan, makanya kami cuma mau kayak kesepakatan. Makanya kan tadi sebenarnya kemarin sudah jelas. Ya, kami tidak punya jadi ketika Pak Sam jelaskan lagi itu istilahnya sudah mulai. Harapan saya sih kemarin cuma gambaran dasar, karena saya tahu berikutnya ada pasaran Parido. Jadi tugas yang Parido di PMM itu Pak tidak terlalu detail, hanya gambaran dasar saja. Makanya itu teman-teman masih bingung mana peraturan, mana kesepakatan, yang apa itu keyakinan. Sebenarnya keyakinan kita perlu ditulis, karena kesepakatan itu nanti akan muncul dengan sendirinya. Siswa yang menyadari kalau buanglah sampah pada tempatnya itu keyakinan kelasnya adalah disiplin, saya tanggung jawab. Jadi anak itu sudah tahu kalau buang sampah tempat itu tanggung, dan itu tidak perlu, dan itu sudah perlu diungkapkan. Tidak perlu, cukup nanti guru mapel melihat kesepakatan kelas yang tertempel. Ketika dia jalan dari dewan guru, dia melihat sub elemen yang dimensi Pancasila. Oh, ternyata kalau buang sampah pada tempatnya itu adalah elemen beriman, bertakwa dan beramal mulia pada alat terhadap lingkungan. Itu persepsi yang dikuatkan oleh guru mapel. Memang masih agak sedikit butuh waktu kita untuk bisa. Makanya Pak Dir tetap harus ditempel Pak Dir biar anak-anak mulai terbiasa dengan
kesepakatan kelas wajib ditempel. Harus ditempel ya. Berarti kesepakatan kelas. Iya. Seperti itu Pak. Ya. Kalau seperti itu berarti untuk Nggada piring. Terus Oke, Tidak ada piring. Lanjut. kalau seperti itu berarti yang mau bikin kesepakatan kelas itu wali kelas. Oke, wali kelas. Oke, wali kelas. Terus kalau seperti itu berarti misalnya seperti ini kesepakatan yang selain kesepakatan kelas, tadi kan kita bilang guru magang melihat itu, melihat kesepakatan kelas yang seandainya di dalam kesepakatan kelas yang tertentu yang ada hanya buanglah sampah pada tempatnya. Tetapi ketika dampak dan ini yang paling ngetrennya dibilanglah di sekolah kita, jam pertama pasti ketika kita jam pertama masuk di jam yang tepat, jam pertama pasti yang tersebar di meja anak-anak adalah pembungkus makanan dan mereka sementara makan. Nah, kalau seperti itu kita sebagai guru mata pelajaran, kalau saya jujur ya, saya ucapkan ke anak-anak ketika saya bilang jangan makan di saat pembelajaran berlangsung atau semulai pembelajaran. Kalau tetap masih mau makan, sementara makan ini kebutuhan mempertahankan diri seperti yang tadi, kebutuhan dasar. Nah, jangan makan di kelas, makan di luar. Dan kebetulan kelas di sebelah itu apalagi yang kelas baru itu bersih. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira masuk di apa itu ya saya cara menuju ke anak-anak seperti itu. Tadi sementara belajar, ibu minta izin orang makan dulu. Tadi ini jam ketiga. Saya pikir-pikir begini. Pertama, orang punya kebutuhan. Saya bilang makan ini kebutuhan utama, kebutuhan sehingga kita makan. Tapi sementara mau takkan ini sementara ada belajar. Baru sama bagaimana wisatanya begitu, baru bagaimana ini menurut kamu bagaimana? Mau lanjut ini atau mau pending dulu nanti masuk kamari? Kalau misalnya sama pending sekarang saya tetap bilang pending 20 menit saja, setelah itu masuk. Tidak mencukup waktu, orang bilang begitu Pak, tidak mencukup waktu ibu kalau cuma 20 menit. Sementara kalau dijalurkan kita hari Jumat itu tidak ada istirahat. Nah, terpaksa karena itu melihat makan itu adalah kebutuhan primer yang tadi ditampilkan mempertahankan kehidupan. Nah, ya untuk bertahan hidup. Jadi saya selesaikan yang 20 menit yang masih sampai jam yang sebenarnya itu pergantian jam. Saya berikan kesempatan mereka untuk makan, tetapi saya batasi dia punya waktu. Setelah itu harus dalam ibu tidak keluar itu di kelas. Saya bilang begitu. Kira-kira mana itu ya? Terima kasih Ibu Sisa sudah bercerita dengan kami pengalaman drill yang terjadi di kelas ya. Karena biasanya kalau di acara-acara begini yang baik-baik semua yang muncul, yang jelek-jelek tidak muncul. Jadi saya suka yang begini yang memang dengan drill. Jadi Bapak Ibu, selain tadi saya ulangi lagi kesepakatan yang kelas yang telah dibuat oleh wali kelas dengan perwakilan, maka guru mapel juga bisa membuat kesepakatan kelas yang seiring selaras atau merinci dari kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh guru dan perwaliannya. Jadi misalnya di keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya itu sudah ada tadi itu buanglah sampah pada tempatnya. Maka Ibu Sisa bisa membuat aturan juga. Yang penting tidak berseberangan dengan aturan yang sudah ada. Tinggal penguatan. Itu yang sering saya lakukan Bapak Ibu. Ini juga untuk kita semua. Saya itu kalau masuk di awal pembelajaran yang keberapapun, maka saya selalu mengingatkan keyakinan atau kesepakatan kita. Ingat sebelum kita mulai, adik-adik sekalian, kita ingat kembali. Bahkan saya kasih lihat. Jadi di laptop saya itu saya sudah bikin di gambar kesepakatan kelas untuk setiap kelas A, B, C, D. Jadi kita perlihatkan saja di layar dulu. Ini kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati dan kita komitmen untuk sama-sama mengikuti ini. Kalau ada yang tidak sepakat,
bisa memberikan pendapat. Kalau misalnya diterima kita akan rubah. Tapi selama ini tidak ada yang berani merubah. Walaupun saya tawarkan silakan dirubah kalau ada keyakinan atau kesepakatan yang menurut dia betul. Dan alhamdulillah kalau itu kita tampilkan di awal, maka pembelajaran yang kita tempuh selama 2 kali 40 menit, intinya kita selalu ingatkan. Kalau ada yang mau lari lagi, kita ingat kesepakatan kelas. Ada yang mau HP, di kesempatan kelas mengatakan bahwa bermain HP lah bisa dapat izin dari rumah. Atau menulis mata pelajaran lain selain mapel yang berlangsung. Ini kan banyak kan? Iya. Belajar agama yang ditulis yang lain. Saya tambahkan di keyakinan kelas saya mata pelajaran hanya mata pelajaran yang berkaitan yang bisa ditaruh di atas yang selanjutnya. Dan mereka sepakat. Tapi sebelumnya tanyakan dulu ke kelasnya, apakah sudah ada keyakinan kelas yang menurut. Makanya betul tadi Pak Sunan bilang keyakinan ataupun kesepakatan harus ditempel sebagai panduan guru mata pelajaran ketika masuk untuk membuat kesepakatan kelas antara makel dengan dengan siswa. Jadi mungkin pekan depan mungkin sudah ada tertempel ya Pak di kelas-kelas kesepakatan. Dan sekarang sudah ada, cuma tidak ditempel ya. Kalau ibu ini tadi dia sudah tempel dan sudah menggambarkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah luar biasa. Tinggal menghilangkan kata tidak. Tinggal 2 kata di situ. Semuanya bisa menempel tidak. Ya, luar biasa. Nah, tapi saya yakin kalau ibu ini sudah menentukan yang lain pasti bisa. Insya Allah. Ya, bisa taruh foto-foto yang paling unik. Nah, taruh di situ. Oke. Kalau sudah tidak ada Bapak Ibu, saya sudah sangat. Iya, sudah tutup ya. Oh, silakan Bapak Ibu, masih ada. Terakhir ya. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah kalau saya melihat kegiatan kita pada hari ini sangat luar biasa dan ternyata kita melaksanakan kegiatan pembelajaran banyak hal yang harus kita diskusikan. Contoh tadi seperti ada kasus di kelasnya Ibu ini, kejadian yang dialami oleh Ibu Rosti. Ini kegunaan daripada kegiatan kita yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Kita akan membawakan permasalahan temuan kita yang kita hadapi di kelas, dan ini yang kita akan bicarakan bersama. Kita mencari solusi daripada setiap permasalahan. Kemudian terkait dengan budaya positif tadi, saya juga ternyata baru sadar bahwa ada yang hukuman, kemudian ada yang konsekuensi, dan ada restitusi. Ternyata ada agak beda-beda. Kemudian restitusi itu sebetulnya kita sudah lakukan, cuma kita tidak sadar bahwa itu adalah restitusi. Dan restitusi itu bagus. Tadi pun saya menerima siswa yang meminta lolos butuh. Sebetulnya ini sudah berulang. Dan saya itu berpikir bahwa yang sampai dia bermasalah di sekolah asal, kemudian pindah lagi ke sini, sehingga saya itu lebih kepada apa yang disampaikan tadi. Di sekolah ini juga saya sampaikan, di sekolah ini juga banyak yang bermasalah. Saya tidak ingin menampung permasalahan-permasalahan itu dan di sini tidak terselesaikan masalah. Sehingga tadi itu anak saya bilang, saya harus pegang kamu punya konsekuensi. Saya hanya bilang konsekuensi kamu jika seandainya kau tidak bisa mengikuti aturan di sekolah, ada melanggar dan seterusnya, apa yang harus kau lakukan? Sehingga dia menyampaikan bahwa saya siap menerima sanksi, saya siap dan seterusnya. Kemudian Bapak dan Ibu, apa yang kita bicarakan tadi dalam menyelesaikan setiap permasalahan siswa, kita menggunakan sistem coaching pada peserta. Di dalam sistem coaching itu, Bapak dan Ibu, kita lebih banyak menggali permasalahan, menanyakan permasalahan, dan menggali solusi daripada peserta itu. Kalau macam ini si coach dan ya si coach orang yang kita panggil itu, kita seolah-olah tidak mengetahui tentang dia, kita lebih banyak harus menggali solusi dari dia. Sehingga kalau kita bisa menggali solusi dari dia, kemudian kita menanyakan apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan,
itu juga dia punya beban moral, sehingga dia kalau tidak melaksanakan, sementara ini solusi saya yang berikan. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan setiap permasalahan dari para siswa. Siswa itu sebetulnya mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi terkadang juga mereka tidak merasa tidak dilibatkan. Kalau misalnya kita melibatkan untuk mencari solusi daripada setiap permasalahan dan itu adalah konsekuensi yang harus dia laksanakan, maka kemungkinan ini permasalahan-permasalahan ini semakin berkurang. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan ini sangat bagus. Kita bisa banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Insya Allah ke depan kita akan cari lagi topik-topik apa yang harus kita bahas. Dan Bapak dan Ibu, apabila ada pengetahuan, pengalaman yang lebih, tidak usah disimpan. Kita harus berbagi. Bagaimana untuk kalau misalnya menghadapi persoalan ini, apa yang harus dilakukan? Jadi silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Ibu Ning tadi, ternyata Ning sudah buat itu kesepakatan kelas dan ini sangat bagus. Ditanyakan di sini, apakah sudah seperti ini dia punya model keyakinan kelas, apa yang membedakan keyakinan, kesepakatan dan seterusnya. Ini sangat saya berikan apresiasi ke Pak Samsul Madun, sangat luar biasa, dan insya Allah ke depan ini lebih baik. Itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waktunya tidak terasa, kita sudah waktu jam pulang dan tentunya masih banyak yang harus kita bicarakan bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, mumpung kepala sekolah masih ada di sini juga, tadi kita sudah sepakat untuk wali-wali kelas untuk membuat sebuah keyakinan ataupun kesepakatan kelas yang kami tempel. Nah, lewat kesempatan ini kami juga berharap pihak sekolah membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah, dan kalau perlu juga itu ditempel dan kita lihat sama-sama, kalau perlu guru-guru tanda tangan di situ. Tapi sebelum buat kita begitu. Kita namanya kan kesepakatan guru, bukan kesepakatan kepala sekolah saja. Jadi saya mohon istilahnya pakai guru-guru nanti ada satu kesempatan kita berkumpul untuk membahas keyakinannya orang. Iya. Nah, kalau kita yang bahas, kalau kita yang langgar kan saya kuliah mengatakan. Jangan sampai cuma anak-anak di kelas-kelas sudah ada semua keyakinan keras, sementara di sekolah tidak ada. Oke. Saya kira saja dari saya, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga hal-hal positif terus berlanjut untuk kita semua dan semoga kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Jangan pernah berhenti belajar ya. Kita sebagai orang guru harus tidak pernah bosan dan tidak pernah puas dengan apa yang kita dapatkan. Belajar dan belajar, karena murid juga selalu belajar. Jangan sampai murid lebih pintar daripada kita. Guru adalah murid yang abadi. Boleh, luar biasa. Saya mau dapat tadi itu kata-kata. Boleh tadi. Luar biasa. Ya, luar biasa motivasinya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian, dan kita saatnya menuju ke pemenuhan salah satu 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.